berani menyerang tanduk kerajaan. Sang pangeran jangan khawatir. Kedepannya, aku akan melayanimu dengan baik, membuatmu selalu bahagia. Suamiku, tolong aku. Masih memikirkan anjing kerajaan itu untuk menyelamatkanmu. Dia sibuk dengan kakakmu yang baik. Bermesraan. Tidak ada waktu untukmu. Tidak apa-apa. Kamu adalah Lin GSI, kakakmu itu. Benar-benar. Wanita yang tidak tahu malu. Pertama merangkak ke tempat tidurku. Kemudian menjadi wanita Kasim. Anak perempuan dari keluarga menteri. Tidak ada yang baik. Dia adalah pangeran ketiga. Sesuka hatimu, bagaimana kakakku? Apa hubungannya denganku? Dunia ini memang sudah dingin dan kejam. Wah, tidak menyangka. Kamu ternyata sangat tidak berperasaan. Menjelek-jelekkan kakakmu seperti itu. Kamu malah tidak peduli. Awalnya kukira kalian saudara dekat. Ternyata tidak seberapa. Dekat atau tidak, dalam perebutan kekuasaan ini, dunia yang penuh kejahatan ini, keakraban hanya akan membuat orang tambah menderita saja. Aku sudah mengerti. Hanya ingin segera bebas dari penderitaan, tidak peduli reputasi atau tidak. Bebas. Di hadapan pangeran ini. Bukan berarti kamu bisa bebas begitu saja. Karena kamu sudah masuk ke penjara ini. Kamu adalah bidak pangeran ini. Aku yang menentukan apa yang harus kamu lakukan. Kamu harus melakukannya. Jika tidak, kamu hanya bisa menunggu di sini. Tempat yang gelap gulita ini. Menderita siksaan. Bidak. Dari awal sampai akhir, bukankah aku selalu menjadi bidak kalian? Jika ingin nyawaku, ambil saja. Aku juga tidak punya apa-apa yang bisa kusayangi. Bagaimana? Perkataan pangeran ini. Kamu anggap angin lalu saja. Kamu ini benar-benar tidak tahu diri. Di hadapan pangeran ini, masih berani bersikap seperti ini. Kamu benar-benar merasa, aku tidak berani melakukan apa-apa padamu. Suamiku, dahaga ya. Zi Jiao. Suamiku akhir-akhir inilah harus lebih banyak istirahat ya. Tidak apa-apa. Maaf Zi Jiao. Aku salah paham. Aku salah mengira putri kedua keluarga Siang sepertimu. Tidak apa-apa suamiku. Aku juga tidak menyadarinya. Mengapa Zi Jiao sama sekali berbeda dengan bayanganku? Mungkin sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku juga tidak tahu kebiasaan Zi Jiao. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Kamu bukan putri sulung keluarga Siang. Suamiku, apa yang kamu katakan? Aku bukan putri sulung keluarga Lin. Siapa aku? Tidak. Kamu bukan putri yang memberiku bubur. Suamiku? Mungkin kamu terlalu lelah. Beberapa hari ini, aku akan membantumu istirahat. Tidak. Kamu bukan. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah putri sulung keluarga Siang, yang sejak kecil memberimu bubur. Kalau begitu aku bertanya, tahun berapa saat itu? Musim apa? Di mana kita bertemu? Aduh, suamiku, sudah berapa lama ini? Siapa yang masih ingat jelas? Suamiku, kamu terlalu lelah. Baik, kamu tidak tahu. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Tahun Qianli. 3 tahun salju berkah. Putri sulung berada di depan pintu keluarga Siang. Secara pribadi memberiku bubur. Ya, Hal ini sangat penting. Bagiku dan putri sulung, aku akan menjagamu. 3 kaisar. Ini titik rasa sakit. Aku pernah bilang aku peduli. Jadi,
Kau mengakui. Kapan saya mengakui? Jengkin Anda. Aku yang naik ke tempat tidur dengan Yang Mulia. Apa maksudmu? Menikah dengan 9.000 tahun. Nona Siang Fu. Bukan kakak perempuan. Tapi aku. Menarik. Ternyata kau pria itu. Istri sejati. Demi seorang Kasim. Anda tidak tahu. Katakan. Siapa kau? Kontak Anda dengan fase. Apa yang Anda pikirkan? Linesi. Kau sangat imut. Dan mereka. Saat ceria di tempat tidur, saya tidak berharap bencana hari ini. Bagaimana? Apakah kamu bodoh? Tidak berbicara. Baik. Datang. Ambil catok. Hari ini aku akan melihatnya. Kau punya mulut yang keras. Atau catok saya yang keras. Linesi. Kau yang memaksaku. Anda berbicara tentang Anda. Wanita. Mulut masih sangat keras. Jika Anda tidak naik, Anda akan naik. Aku tidak peduli. Ya. Itu akan menunjukkan. Benar-benar tidak memilih orang. Wanita sepertimu. Kalian tidak merasa kotor. Yang Mulia juga menikah. Seimbangkah? Karena aku mencintainya. Kamu belum merasakan. Lelaki sejati. Seperti apa rasanya? Kamu ngapain sembunyi? Wanita seorang Kasim. Kamu berani menggigitku. Sekarang kamu adalah istriku. Kalau kamu memberiku anak, aku bisa memaafkanmu. Mimpi kali. Cuma seorang wanita. Berani melawan pangeran ini. Tidak menurut. Maka aku akan memberimu pelajaran yang berharga. Lin Xiaosai, aku paling tidak suka wanita sepertimu. Kalau kamu mau merendahkan diri padaku sekarang, aku bisa pertimbangkan untuk memaafkanmu. Kamu benar-benar tidak takut mati ya? Berhenti. Pangeran ketiga. Kamu ngapain ini? Jiu Qiansui. Kamu ngapain ini? Tentu saja. Datang mencari istriku tercinta. Apa? Istrimu tercinta. Jiu Qiansui jangan-jangan salah ingat. Dia adalah istriku. Perkawinan ini adalah keputusan Kaisar. Lajapila. Bukankah kamu masih punya Lin Xijiao? Wanita secantik itu. Ya. Tapi apa masalahnya? Lin Zixi. Dari awal sampai akhir selalu menjadi istriku. Zixi. Chen Yio. Kamu padanya sebenarnya melakukan apa? Tentu saja. Kempuk. Dia adalah istriku. Apa yang ingin kulakukan? Ya kulakukan. Kau cari mati. Yang Mulia. Kau berani menyentuhku. Silakan coba. Aku akan menjadi putra mahkota. Jika sesuatu terjadi padaku, kau juga takkan selamat. Pangeran ketiga berbicara. Sungguh lucu.
Kau menikahi putri kedua keluarga Lin bukan karena kekuatan keluarga Lin dalam perebutan tahta, sedangkan keluargaku adalah bekas keluarga jenderal dan satu-satunya kekuatan di sini. Kekuasaannya bahkan melebihi keluarga Lin. Jika aku ingin membunuhmu, kau mungkin sudah mati ribuan kali. Apa? Wang Xiang, kau membohongiku. Jika kau tidak percaya, silakan coba. Wang Xiang, kau tunggu saja. Zizi, kau baik-baik saja. Aku akan mengantarmu pulang. Zizi, Aku. kau masih demam. Tidurlah sebentar. Yang mulia, putri kecil ini tahu salah. Lihatlah aku dan Sisi, adalah saudara kandung. Mohon yang mulia mengampuni nyawaku. Pangeran ketiga mengumumkan bahwa kereta pengantin diserang. Putri kedua keluarga Perdana Menteri ditikam sampai mati. Aku bukan putri kedua keluarga Perdana Menteri. Aku Lin Zijiao. Sebetulnya, akulah istrimu. Lihat baik-baik. Yang terbaring di ranjang adalah istrimu yang sebenarnya. Siapa kamu? Aku? Adikku yang baik, tolonglah kakakmu. Aku rela menjadi pelayanmu. Seumur hidupku, aku akan berlutut di kakimu dan melayanimu. Aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Sudahlah. Jangan berpura-pura menjadi lemah dan menyedihkan saat kamu menipu Zizi dulu. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu salah? Ju Qiansui, anak perempuan ini tahu salahnya. Pergi sana. Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah. Untuk apa ada pengadilan? Adik. Sekarang aku baru tahu bahwa pangeran ketiga itu benar-benar tak punya hati. Terbuai oleh bujuk rayunya, banyak perempuan bangsawan yang terjerumus bersamanya. Dan aku bukan satu-satunya. Aku selalu khawatir, masalah kehormatanku akan tersebar. Tapi hari itu, Kaisar menyamar dan berkunjung, tinggal di kediaman Perdana Menteri. Dan saat makan malam, dia membisikkan hal ini padaku. Aku memohon pada Kaisar untuk membiarkanku hidup, tapi malah diberi beberapa gelas anggur keras dan diseret ke kamarnya. Saat aku sadar, aku mendengar perintah untuk menikahkanku dengan Ju Qiansui. Sungguh lucu. Perempuan bangsawan tinggi pun, pada akhirnya, hanya menjadi mainan keluarga kerajaan. Saat Kaisar memerintahkan pernikahan ini, pernah bilang ke aku, Putri Perdana Menteri, rakus banget, suka nyari-nyari orang penting, bapak sama anaknya aja nggak lepas, pengen banget naik kelas. Harap aku bisa ngubah dia jadi orang yang baik dan sopan. Tapi aku ngevaluasi orang selalu, dari interaksi langsung, nggak pernah dengerin omongan orang. Istriku, dia nggak kayak yang dibilang orang-orang. Dia nggak suka rebutan, lembut dan manis. Aku sayang dia. Jadi aku mau kasih yang terbaik di dunia ini sama dia. Pangeran ketiga sama aku sudah berkali-kali berhubungan, tapi tetap nggak mau nikahin aku. Aku udah nggak perawan lagi. Kalau nggak bisa nikah sama pangeran, pakai cara apa aja. Jadi selir juga nggak masalah. Aku cuma pengen hidup yang lebih baik. Aku salah apa? Laju PLGSI, dia optimis dan gampang move on. Kalau nikahnya nggak bagus, paling cuma sedih beberapa hari. Abis itu udah baik lagi. Orang yang malang. Pasti ada yang bikin kesal. Ran Qiu. Ada apa Nona? Kasih dia beberapa keping perak. Baik. Karena udah dibilang begitu buruk. Ran Qiu. Antar dia ke villa buat hidup tenang. Begini nggak perlu takut. Omongan orang lain. Aku nggak mau. Kita kan udah kayak saudara. Hanya ingin memberiku perak ini. Kirim aku ke desa. Jalani kehidupan yang sulit. Percaya atau tidak. Aku pergi ke pintu istana. Putri Xiangfu. Hal-hal untuk menikah. Apakah kamu berani? Aku tidak punya apa-apa sekarang.
Kaki telanjang tidak takut memakai sepatu. Aku tidak berani. Hanya karena para suster. Aku tidak mencarimu hidup-hidup, Lin Zijiao. Kau sangat bodoh. Kau hidup sekarang dan mati. Berani di depan istana. Untuk menikah. Aku takut kau. Mereka akan menjadi penjaga pukul 3 seperti orang gila. Tidak mungkin. Lupakan saja, aku tidak percaya padamu. Aku takut beberapa perak ini. Itu hanya akan dilakukan oleh Anda. Bermain dengan petani dan ular. Ran Qiu. Perhiasan dari Lin Zijiao. Semua diturunkan. Berikan dia pakaian. Jangan berikan sepeser pun. Biarkan keluarga pergi keluar dengan tongkat. Ya? Jangan. Lin Sisi, aku adikmu. Lepaskan aku. Zizi, kau baik-baik saja. Aku punya banyak pakaian untukmu. Besok, aku akan membawamu untuk mencoba. Dan bagian dari Sifu, aku juga membuat hutan persik di sana. Apakah kamu suka? Dari suami. Saya suka secara alami. Lin Sisi, kamu jahat. Lepaskan aku. Lin Sisi, kamu menggembel. Semua yang seharusnya menjadi milikku. Karena aku tidak bisa mendapatkannya. Kamu juga jangan harap bisa mendapatkannya. Ran Qiu. Nanti temani aku ke pasar. Aku mau beli perhiasan. Non, biarkan saja pelayan di rumah yang mengurus ini. Sudah cukup. Mengapa? Harus pergi sendiri. Suamiku sejak aku masuk terus saja memberi hadiah. Aku juga mau memberi sesuatu pada suamiku. Oh begitu. Kalau begitu aku temani kamu. Ya. Kamu siapa berani masuk begitu saja? Tahu ini tempat apa? Aku dengar Nona sedang sakit. Nonaku menyuruhku untuk merawatnya. Biarkan aku masuk. Tidak mengerti. Pergi. Aku ini pengasuh Lin Sisi. Aku datang untuk merawatnya. Dari mana datangnya orang bisu ini? Aku bilang sama kamu. Kalau tidak pergi, jangan salahkan. Kami tidak akan baik-baik saja. Aku ini pengasuh istri keluarga Wang. Ini, aku datang untuk merawatnya. Kamu tahu ini tempat apa? Ini rumah keluarga Wang. Cepat pergi. Biarkan aku masuk. Aku bilang sama kamu orang bisu, tidak mengerti bahasa manusia ya. Orang di dalam sini. Kamu tidak bisa melawan. Panggil Ran Qiu ke sini. Aku akan menyuruhnya bicara denganmu. Bicara denganmu benar-benar melelahkan. Aku benar-benar pengasuh istri keluarga Wang. Kalian bisa tanya padanya jika tidak percaya. Istri kalian sedang sakit. Aku datang untuk merawatnya. Bagaimana ini? Suruh kamu menghadang seseorang. Kenapa kamu malah membunuhnya? Seorang bisu. Mari kontak masalah. Cepat cari orang untuk membereskan ini. Kalau sampai dilihat oleh Yang Mulia, pasti akan dihukum lagi. Apa yang terjadi? Kenapa ribut-ribut? Lapor Yang Mulia. Baru saja ada seorang bisu. Dia mencoba masuk ke kediaman Wang tanpa izin. Bisu. Ya. Tapi sekarang sudah ditangani. Kenapa dia mati? Bawahan ini salah berendak. Tidak sengaja menggunakan pedang Neshana. Bodoh. Kalau sampai dilihat oleh istri, dia akan mengira kediaman Wang penuh dengan pembunuh berdarah dingin. Maaf Yang Mulia. Bawahan ini siap menerima hukuman. Cepat bereskan ini. Jangan sampai dilihat oleh istri. Ya. Malam ini cari kesempatan. Berikan pada Yang Mulia. Pasti dia suka. Pengasuh. Zizi, kamu ngapain? Cepat ke sini. Pengasuh. Bangunlah pengasuh. Dia adalah pengasuhmu. Pengasuh. Jangan mendekat. Kamu yang membunuh ibu susuku. Kamu yang membunuh ibu susuku. Maaf. Aku tidak tahu. Dia adalah ibu susumu. Tidak tahu. Di hadapan kalian.
Nyawa orang biasa seperti rumput. Bisa kalian habisi begitu saja. Dengarkan penjelasanku. Kamu tahu apa? Yang paling kusayangi adalah ibu susuku pengasuhku. Dia yang selalu mendampingiku sejak kecil. Kakak di kediaman Perdana Menteri, disayang ayah dan ibu. Sedangkan aku hanya disayang ibu susu, dan hanya ibu susu yang peduli padaku. Sekarang dia sudah mati-mati. Kenapa? Kenapa aku sudah melakukan apa yang kalian minta? Tapi kalian masih tidak mau melepaskanku. Tidak mau melepaskan ibu susu. Kamu pembunuh. Zizi, Aku akhirnya mengerti. Ternyata kabar burung itu tidak salah. Kamu terlihat lembut. Tapi sebenarnya sangat kejam. Zizi, kenapa kamu berpikir begitu tentangku? Rankyu, cari tempat untuk menguburkan ibu susu. Baik, Zizi, kamu belum makan seharian. Aku menyuruh orang membuatkan mie. Cepatlah makan. Jangan sampai perutmu sakit. Keluar. Zizi, tentang kejadian siang tadi. Keluar. adikku yang baik, kamu masih tidak menyerah. Kalau begitu jadilah sepasang burung maut. Zizi, Wahai pangeran api terlalu besar, Anda cepat keluar. Pangeran api terlalu besar. Anda benar-benar tidak bisa tidak masuk. bisa Zizi. Zizi masih di dalam. Biarkan saya masuk. Zizi. Batuk-batuk. Zizi. Pangeran, maafkan hamba. Nyonya dia. Nyonya dia kenapa? Saya tanya kamu. Nyonya kenapa? Pangeran, nyonya dia. Pangeran, nyonya sedang tidur di kamar. Saat hamba berlari masuk untuk menyelamatkan. Ternyata salah hamba. Kalau saja bisa lebih cepat masuk untuk menyelamatkan nyonya, nyonya tidak akan seperti ini. Mohon pangeran menghukum hamba. Tidak. Ini bukan Lin Zizi. Dia bukan Zizi. Saya tidak percaya. Pangeran.
Lin Zizi, Pangeran 9.000 tahun. apa yang terjadi? Masih ada urusan penting di istana. Kita harus cepat kembali ke istana. Ayo pergi. Mengapa? Mengapa saya terus memikirkannya? Pangeran 9.000 tahun. Anda ini. Katakan pada hamba. Dia benar-benar mati atau tidak? Pangeran 9.000 tahun. Mayat itu Anda lihat sendiri. Banyak korban dalam kebakaran itu. Bahkan jika nyonya bisa keluar, mungkin akan cacat. Tidak mungkin mempertahankan kecantikan seperti itu. Mengapa saya merasa dia tidak mati? Pangeran Anda terlalu merindukannya. Segera suruh orang untuk menyelidiki wanita itu. Yang Mulia. Sudah setahun berlalu. Mengapa Yang Mulia masih belum bisa melupakan? Nyonya sudah. Aku menyuruhmu untuk menyelidiki. Kamu harus pergi menyelidiki. Baik. Tunggu. Suruh orang lagi untuk menyelidiki mayat itu. Ada kabar apapun, segera laporkan padaku. Baik. Zizi. Mengapa aku merasa kamu tidak mati? Yang Mulia, kami menemukan kabarnya tentang wanita itu. Cepat katakan. Shuyao adalah almarhum istri Yang Mulia, Lin Neixi. Jangan disentuh, Nona. Hati-hati meninggalkan bekas luka. Aku akan mengobati luka Nona. Nona, apakah kita akan menyembunyikan identitas selamanya? Tentu saja. Tidak. Apa? Kita akan menyelidiki alasannya dengan membandingkan sidang yang lalu. Akhirnya disimpulkan Shuyao adalah nyonya Lin Neixi. Benarkah itu? Kamu tahu apa akibatnya jika membohongi Yang Mulia? Jika bawahan ini berbohong sedikit pun, biarkan Yang Mulia menghukum. Baik. Segera ikut aku mencari. Yang Mulia, tunggu. Bawahan ini juga mengetahui satu hal. Apa itu? Lin Sisi ibu susu ketiga. Ada alasan lain. Apa? Aku melihatnya sendiri. Si pengasuh itu sendiri menabrak pedang. Meninggal seketika. Ya, tapi alasan dibaliknya adalah putri tertua dari keluarga Perdana Menteri yang bermain kotor. Maksudmu Lin Zijiao? Hari itu, putri tertua keluarga Perdana Menteri Lin Zijiao menemui Li Fang di kediaman Perdana Menteri, lalu memberitahunya, nyonya tidak kecap dengen, bahkan sampai jatuh sakit parah. Li Fang yang khawatir, langsung bergegas ke sana. Commotion Pengeja, dan kebakaran di Kilyargo. Di balik semua ini, adalah ulah Lin Zijiao. Benarkah ini? Benar adanya. Lin Zijiao. Dia kan adik kandungmu. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Segerakan persiapan. Besok. Bawa nyonya kembali ke kediaman. Baik. Yang Mulia, ini. Lin Zizi. Mengapa kau menipuku? Yang Mulia, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Zizi. Kau tahu betapa aku merindukanmu. Mereka bilang kau sudah meninggal. Aku tidak percaya. Aku mencari ke seluruh kota. Hari ini akhirnya bisa melihatmu. Yang Mulia, nama asliku Shuyao, bukan Lin Zizi yang Anda sebut. Zizi. Kau pikir aku tidak bisa menyelidikinya? Aku tanya. Mengapa kau menipuku? Jiu Qiansui. Putri kecil. Putri kecil bukanlah mendiang istri Anda. Baik. Kalau begitu berani Anda tunjukkan. Tanda lahir di lengan Anda. Jangan Jiu Qiansui. Apa yang terjadi, Nona? Zizi. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Nona, ini. Kalau Anda sudah melihatnya, apalagi yang perlu saya jelaskan? Zizi, aku bertanya padamu. Mengapa kamu menipuku? Mengapa? Jiu Qiansui. Apakah Anda harus membuat saya jijik? Saya sudah susah payah melepaskan diri dari keluarga Lin dan Wang, hanya karena tidak ingin kembali ke tempat yang penuh masalah itu. Tapi Anda
Apakah Anda pernah mempertimbangkan perasaan saya? Zizi kamu. Apa maksudmu ini? Mengapa kamu melakukan ini? Semua ini karena kamu. Tahun lalu, sebuah kebakaran besar di keluarga Wang membuat saya bisa melarikan diri. Nona. Nona, Cepat, selamatkan. jangan ribut, ikut saya. Nona, kita benar-benar tidak akan kembali. Kembali kemana saya sudah tidak punya rumah. Sekarang kamu bebas. Tidak, Nona. Saya sejak kecil tidak punya ayah dan ibu. Kalau saya pergi sendiri, bagaimana jika... Nona. Biarkan saya ikut Anda. Baiklah, ikutlah saya. Awalnya aku ingin menyembunyikan identitasku untuk sementara waktu. Menunggu waktu berlalu hingga nama Lin Zizi benar-benar hilang dari dunia ini. Dan aku bisa kembali hidup sebagai orang biasa. Zizi, mengapa kau melakukan ini? Kau baik-baik saja menjadi Nyonya Wang, bukankah itu baik? Apa yang kau inginkan? Meski harus menjelajahi seluruh ibu kota, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu. Mengapa aku melakukan ini? Semua ini karena dirimu. Karena kau membunuh orang yang paling kusayangi di dunia ini. Ibu susuku telah meninggal. Zizi. Kali ini kau harus mendengarkan penjelasanku. Kematian ibu susumu. Ada alasan lain. Apa yang kau katakan? Ibu susuku. Siapa yang membunuhnya? Kakakmu. Lin Zijiao. Awalnya dia bilang pada ibu susumu, kau sakit parah di kediaman Perdana Menteri. Ibu susumu khawatir padamu. Makanya dia pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk mencarimu. Tapi siapa sangka, dia malah dibunuh oleh bawahanku, tanpa sengaja membuat kesalahan besar. Zizi. Kediaman Perdana Menteri tidak akan membiarkan orang jahat. Aku sudah menghukum bawahanku itu, dan menyingkirkannya. Zizi. Sekarang aku sudah mengeluarkan surat pencarian untuk menangkap Lin Zijiao di seluruh ibu kota. Aku pasti akan membantumu membalas dendam. Tapi sebelum itu, aku masih perlu melakukan satu hal. Ikutilah aku ke istana. Baik. Zizi. Orang-orang yang menyakitimu, aku akan membunuh mereka untukmu. Maksudmu Chen Yao? Ya. Maaf. Lin Zijiao dia sudah keluar dari kota. Tidak ada yang mulia. Aku tidak bisa menangkapnya. Tapi jangan khawatir. Aku bisa menjadi pria. Pergi dan bawa dia kembali. Menangkap dia kembali dan melakukan apa yang tidak sebagus babi dan anjing. Lebih baik mengirimnya ke Qiwan Gang. Cobalah siksaan yang tidak manusiawi. Aku akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Datang. Apa yang terjadi pada Chitose? Kirim surat mendesak segera. Kirim ke Jinsong, menangkap orang berdosa Lin Zijiao. Dan kirim ke bantuan menulis. Ingatlah untuk melihat dengan cermat. Tidak ada kesalahan. Ya. Zizi, Anda bisa puas. Aku ingin kembali ke Xiangfu. Bisakah kau menemaniku kembali? Baiklah, kita akan berangkat sekarang. Aisi. Itu semua ayah dan ibu. Semua sudah lewat, bukan? Ya. Hanya saja, aku tidak tahu adikmu. Apa yang terjadi padanya sekarang? Dia pergi ke Jinsong. Sudah lama. Lin Zizi, kenapa kau begitu kejam? Itu adikmu. Bagaimana kau mau, gadis yang begitu centil, ke tanah harimau dan serigala itu? Tuan, cepat siapkan mobil untukku. Aku akan pergi ke pinggiran kota Beijing. Mulai sekarang dan seterusnya, aku tidak akan pernah putri seperti itu. Tidak bisa main-main. Hari ini, si Yatou sudah menjadi permaisuri kaisar. Istri ayah tiri. Bagaimana bisa begitu lancang? Ya, aku memang lebih menyayangi kakakmu. Jadi, aku ingin memberikan yang terbaik di dunia ini untuknya. Aku seorang ibu. Apakah aku salah?
Aku memang bukan anak kandungmu, bukan. Kamu sudah merencanakan segalanya. Tapi kakakku malah masuk ke pelukan pria brengsek dari geng Shi. Dan kalian adalah pembunuh sebenarnya dari ibu susuku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Ibu susuku, suamiku sudah membunuh orang yang membunuhmu. Lin Zijiao juga sudah masuk ke sarang Xie. Kamu bukan bebanku, tidak pernah. Kamu selamanya adalah ibu susuku. Aku akan merawat Zizi dengan baik. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi.